Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Igusti Ngurah Dia, dengan NRP 1910211003 dari Lab Pack A1. Pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang diberikan di Lab Pack Patologi Anatomi, yaitu kasus nomor 7. Apa itu kasusnya? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kasusnya ya. Kasusnya adalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa orang tuanya ke poliklinik rumah sakit karena mengeluh nyeri perut selama beberapa hari. 1 bulan sebelumnya, pasien mengeluh terdapat massa abdomen yang semakin membesar. Pada pemeriksaan laboratorium, terdapat hematuria tanpa proteinuria. Pada CT scan abdomen, terdapat massa solid pada ginjal kanan dengan diameter 10 cm. Tumor tersusun atas 3 komponen jaringan. Pertanyaannya, manakah diagnosa yang paling tepat untuk pasien tersebut? Nah, dikarenakan pada kasus ini sudah dijelaskan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, maka kita dapat mengambil diagnosisnya. Di mana diagnosis dari kasus ini saya ambil adalah Wilms tumor atau nefroblastoma. Mengapa Wilms tumor atau nefroblastoma? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari Wilms tumor itu apa sih sebenarnya. Jadi Wilms tumor itu atau nefroblastoma adalah sesuai dengan namanya tumor atau kanker yang berada pada ginjal. Dan Wilms tumor ini biasanya itu terjadi pada kanak-kanak atau pasien yang berusia kurang dari 5 tahun, balita. Sama seperti pasien yang terdapat pada kasus nomor 7 ini. Dan juga kenapa kita ambil diagnosis Wilms tumor, itu dikarenakan gejala-gejala dari Wilms tumor dan hasil dari pemeriksaan fisik di kasus tersebut, soal kasus tersebut itu sama. Jadi pada Wilms tumor itu kita lihat pada kasusnya anak laki-laki berusia 4 tahun, jadi sesuai dengan Wilms tumor di mana biasanya itu terjadi pada umur kurang dari 5 tahun, lalu terdapat nyeri perut selama beberapa hari, jadi abdomen, ini juga khas di Wilms tumor karena pada ginjal ya. Terus 1 bulan mengeluh terdapat massa abdomen yang semakin membesar. Nah, massa abdomen ini adalah sebuah tumor seperti itu yang sudah dikonfirmasi di CT scan abdomen terdapat massa solid pada ginjal kanan dengan diameter 10 cm. Jadi tumor pada ginjal bagian kanan itu sudah mengindikasi adanya Wilms tumor seperti itu ya. Dan juga terdapat hematuria dikarenakan pada Wilms tumor tersebut itu proses filtrasi itu jadi terganggu, ginjal itu jadi terganggu proses filtrasinya seperti itu. Jadinya darah terdapat adanya hemorrhage atau mungkin filtrasinya jadi tidak seperti normal lagi seperti itu. Dan juga yang paling khas di sini adalah tumor tersusun atas 3 komponen jaringan, di mana 3 komponen jaringan ini adalah sebuah triad histologi yang sering sekali, yang khas banget ditemui pada Wilms tumor. Apa itu 3 komponennya nanti dijelaskan pada histologinya ya, pada pandangan mikroskopiknya. Nah, Wilms tumor ini etiologinya apa sih? Apa yang dapat menyebabkan pasien ini menderita Wilms tumor atau nefroblastoma? Nah, sebenarnya etiologi dari Wilms tumor atau nefroblastoma ini itu masih belum diketahui secara pasti. Tapi banyak penelitian dan peneliti itu sendiri mempercayai bahwa penyebabnya itu adalah karena adanya perubahan genetik yang berhubungan dengan perkembangan embriologi dari genitourinary tract. Nah, perubahan genetiknya itu adalah dikarenakan adanya mutasi dari gen pasien tersebut. Gen apa dan mengapa pada gen tersebut itu pada banyak penelitian mutasi gen yang terjadi pada penderita Wilms tumor itu adalah mutasi gen 11p13, di mana 11p13 itu adalah sebuah alel, di mana di sini ada kromosomnya, kromosom 11, di mana di dalam kromosom tersebut terdapat gen WT1 atau singkatannya itu adalah Wilms tumor 1. Apa itu Wilms tumor 1? Wilms tumor 1 itu sebenarnya adalah gen supresor dari tumor. Jadi dengan gen ini tumor itu proliferasinya dan pembentukannya itu disupres atau dikecilkan oleh gen tersebut. Jadi karena terjadi adanya mutasi dari gen 11p13 ini, entah itu karena adanya delesi atau lain sebagainya, gen WT1 ini menjadi hilang atau mungkin berubah posisi atau bagaimana karena terjadi mutasi seperti itu kan. Nah itu karena misalnya delesi, jadi WT1-nya itu menjadi hilang.
Artinya tidak ada gen supresi tumor Wilms tersebut kan. Jadinya proliferasi tumornya itu menjadi rampant atau menjadi lebih cepat dan progresif seperti itu, dan terbentuklah tumor pada ginjal seperti itu. Nah, faktor risiko dari penyakit Wilms tumor itu apa aja sih? Pertama itu adalah mempunyai anggota keluarga yang memiliki Wilms tumor. Tadi sudah dijelaskan bahwa etiologi dari penyakit ini adalah genetik, kemungkinan besar dan dipercaya oleh banyak penelitian. Jadinya apabila pada anggota keluarga mempunyai Wilms tumor, itu kemungkinan besar pasien itu terdapat adanya mutasi gen yang turunan, di mana mutasi gen itu menyebabkan yang turunan itu menyebabkan pasien itu jadi mengalami Wilms tumor. Selanjutnya adalah sindrom WAGR, Weger, di mana WAGR ini atau Weger ini adalah sebuah singkatan. Yang pertama itu adalah Wilms tumor, W-nya, A-nya itu adalah aniridia, atau kalau misalnya kita lihat gambar sini, itu tidak ada pupilnya, jadi tidak ada irisnya. Irisnya itu tidak terbentuk pada pasien, ini aniridia. Lalu ada juga G, genitourinaria abnormalities, yaitu di mana kalau misalnya kita lihat di gambar ini anomalis juga sama saja ya. Itu contohnya itu terjadi adanya hipospadia, epispadia, dan lainnya. Pokoknya terjadi adanya abnormalitas atau anomali pada saluran genitourinary pasien tersebut, seperti itu. Lalu R itu adalah mental retardation atau retardasi mental. IQ-nya menjadi lebih menurun, seperti itu. Nah, apa hubungannya sindrom WAGR ini dengan penyakit Wilms tumor ini? Karena Wilms tumor ini kan juga terdapat ada di sindrom WAGR ini juga kan, di W-nya ini. Nah, penyakit A, GR, aniridia, genitourinary anomalies, sama mental retardation itu sebenarnya itu biasanya muncul dan berhubungan dengan Wilms tumor tersebut. Tetapi, namun penyakit-penyakit itu tadi, AGR itu tidak ada asosiasinya itu dengan proses karsinogenesis tumor yang ada di ginjal. Kenapa? Karena walaupun aniridia, genitourinary anomaly, sama mental retardation itu berhubungan dengan biasanya terjadi dengan Wilms tumor, namun tidak ada hubungannya sama proses karsinogenesisnya gitu. Kenapa? Dikarenakan yang mutasi gen 11p13 ini tidak hanya memutasikan gen WT1 ini saja, tetapi juga menyebabkan mutasi dari gen-gen yang lainnya. Kita lihat kan 11p13 ini adalah sebuah alel dari kromosom, gitu kan. Jadi satu alel itu hilang, artinya gen-gen yang ada di dalam itu hilang. Jadi tidak hanya WT1, tapi gen-gen yang lainnya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit aniridia, genitourinary anomaly, sama mental retardation tersebut. Sehingga keempat penyakit ini itu berhubungan indirectly, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah epidemiologi. Epidemiologi itu pertama itu adalah prevalensi lebih sering terjadi pada benua Afrika dan paling jarang terjadi pada Asia Timur. Kenapa? Karena mutasi gen turunan itu lebih banyak pada ras kulit hitam yang ada di Afrika daripada ras kulit putih, atau yang paling jarang terjadi itu adalah ras pada Asia Timur. Lalu rasio pria banding wanitanya itu adalah 0,92 banding 1, dan prevalensi terbesar pada umur 3-5 tahun. Untuk gejala klinis dari Wilms tumor tersebut adalah nyeri abdomen, dikarenakan pasti adanya penekanan ya dari tumor tersebut, lalu ada hematuria, kencing berdarah, lalu ada massa abdomen asimptomatik, tadi sudah ada di karena ini tumor kan, kayak cancer, jadinya terdapat adanya massa. Lalu adanya urinary tract infection atau infeksi dari saluran kemih. Tapi ini jarang terjadi pada Wilms tumor tersebut. Cuma dapat terjadi. Lalu yang terakhir itu adalah hipertensi dan demam. Untuk komplikasinya sendiri itu adalah pertama adalah gangguan ginjal. Itu gangguan ginjal apabila ini penyakit Wilms tumor ini tidak di-treat atau tidak ditata-laksanakan dengan baik, maka terdapat gangguan ginjal itu mengalami progresi. Lama-kelamaan ginjalnya itu mengalami ketidakmampuan untuk memfiltrasi lagi urin, sehingga akhirnya komplikasinya yang paling parah adalah terjadi gagal ginjal. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah keganasan sekunder. Keganasan sekunder ini disebabkan karena apabila kankernya itu tidak di-treat, tidak dilaksanakan dengan baik, itu dapat kanker tersebut dapat mengalami metastasis seperti itu, menuju ke misalnya ke otak, atau misalnya ke jantung atau ke paru-paru.
Jadi kankernya itu pindah metastasis. Nah, selanjutnya adalah prognosisnya. Untuk prognosisnya sendiri, rata-rata anak-anak yang mempunyai diagnosis tumor Wilms dengan histologi yang baik itu memiliki survival rate 80%. Kenapa? Bahkan pada pasien dengan stage pada stadium 4. Bahkan pada pasien dengan stadium 4, stadium yang paling parah. Histologi yang baik ini ditandai dengan bahwa histologinya itu tidak terdapat adanya anaplastik. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien itu menderita Wilms tumor dan histologinya itu tidak terdapat adanya anaplastik, maka survival rate-nya itu 80% di segala stadium, 80% ke atas. Gitu. Kita lihat di sini tabelnya untuk stadium 1 relapse free survival rate-nya itu 92%. Relapse free itu artinya apabila tumornya itu sembuh, benar-benar sembuh, jadi tidak kembali lagi, tidak terjadi adanya relapse lagi. Itu 92%. Untuk overall survival rate itu 98%. Lalu kita lihat di sini juga stage 1 itu adalah karena kita menjelaskan stadium juga ya, kita sambil aja nih, karena ada gambarnya di sini juga. Untuk stage 1 itu terbatas pada ginjal dan DXCC seluruhnya. Kita lihat sini masih kecil ya. Dan itu tadi persennya sudah dijelaskan. Untuk stadium kedua, ini kita lihat di sini gambarnya, itu sudah meluas melalui kapsul ginjal seperti itu dan DXCC seluruhnya. Di mana relapse free survival rate-nya itu sekitar 85% dan overall survival rate-nya itu adalah 96%. Untuk stadium 3, kita lihat di sini, itu ada tumor residual non-hematogen. Ya. Kita lihat sini, kasar, terlihat kasar seperti itu. Dan terbatas pada perut saja, gitu, belum terjadi metastasis ke organ lainnya. Tapi dia sudah, tumornya itu sudah bergerak dan terlibat pada kelenjar getah bening di sekitarnya, ada di dalam perut dan panggul. Itu. Dan yang terlihat itu adalah stage keempat, kita lihat di sini, ini sudah parah ya, dan sudah terjadi adanya metastasis ke bagian organ lainnya, misalnya hati, tulang, paru-paru, otak, dan sebagainya. Atau metastasis kelenjar getah bening di luar daerah abdominopelvic, seperti itu. Tapi, walaupun seperti itu, apabila histologinya itu baik, tidak ada anaplastik, itu relapse free survival rate-nya itu 80% dan overall survival rate-nya itu 90%. Namun, apabila terjadinya anaplastik, itu prognosisnya itu lebih buruk. Pasien dengan tumor bilateral sinkron memiliki tingkat keberlangsungan hidup 70-80%. Sedangkan mereka dengan tumor metachronus memiliki tingkat keberlangsungan hidup 45-60%. Pasien dengan tumor Wilms anaplastik memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan tumor Wilms histologi yang tidak ada anaplastik yang baik. Tingkat survival rate 4 tahun secara keseluruhan adalah 83%, 83%, 65% dan 33%. 83% pertama untuk stadium ke-1, 83% yang kedua itu untuk stadium kedua, 65% itu stadium 3, dan yang paling parah itu 33% untuk stadium keempat akibat terjadi adanya anaplastik. Itu. Untuk patogenesis dari penyakit tumor ini sendiri adalah setidaknya dari 20% kasus itu terjadi mutasi atau penghapusan kedua salinan alel atau alel dari kromosom 11p13-WT1 gen supresor tumor. Tadi sudah dijelaskan. Lalu penyakit familial menunjukkan bahwa pewarisan dominan itu dominannya itu lebih ke autosomal, tetapi resesif pada tingkat sel. Dan penyebab-penyebab ini, etiologi ini dapat menyebabkan karsinogenesis, pembentukan tumor atau kanker pada ginjal pasien. Seperti itu. Ini untuk patofisiologinya ya. Untuk patofisiologinya, jadi untuk Wilms tumor atau nefroblastoma, ini etiologinya itu masih belum ditetapi oleh secara pasti. Namun terdapat beberapa faktor, yaitu ada faktor pemercepat dan faktor predisposisi. Faktor yang dapat mempercepat pembentukan tumor itu adalah smoking atau merokok ya, kita lihat di sini. Dan juga untuk faktor predisposisinya itu adalah tadi faktor genetik dari familial history of cancer. Nah, kedua faktor tersebut itu dapat menyebabkan penyimpangan seluler pada pasien, penyimpangan gen seluler pada pasien. Nah, penyimpangan gen seluler pada pasien ini dapat menyebabkan pertumbuhan tumor atau kanker pada korteks renalis pada pasien tersebut secara progresif seperti itu. Nah, tumor tersebut nantinya akan kompres atau menekan bagian renal parenkima daripada menginfiltrasinya. Jadi dari renal parenkima itu benar bakal didorong sama tumornya tersebut, tidak diinfiltrasi secara langsung oleh sel. Selanjutnya adalah tumornya tersebut nanti akan mengelilingi blood vessels atau pembuluh darah yang terdapat pada ginjal tersebut. Pembuluh darah tersebut nanti akan tertekan dan akan mengalami terjadinya konstriksi, di mana nanti konstriksi tersebut itu dapat memudahkan tumor tersebut
menjalani metastasis ke bagian tubuh organ yang lainnya seperti paru-paru, mediastinum, hati, tulang, spleen, renal vena dan juga otak. Di mana di otak ini disebutnya neuroblastoma gitu. Nah, manifestasi kliniknya itu kita lihat ini terdapat adanya hematuria, flank pain atau nyeri pada pinggul dan abdomen yang menjalar ke abdomen, lalu palpable abdominal mass, ada massa di abdominal, ada demam, weight loss atau kehilangan berat badan dikarenakan terdapat adanya tumornya itu mengambil nutrisinya, lalu ada kaheksia dan juga adanya fatigue. Nah, selanjutnya itu adalah setelah itu kita melakukan diagnosis. Diagnosisnya itu menggunakan tadi sudah dilakukan di kasus kan ya, CT scan dan juga radioisotop tadi. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini adalah tampak makroskopis dari ginjal tumor Wilms. Di sini kita lihat ada bagian ini bagian makroskopis itu tidak terlihat seperti ginjal lagi gitu. Kita lihat terdapat ada area yang masih dialiri pembuluh darah di sini ya. Area yang kita lihat itu terlihat hemorrhagic dan tadi masih diperdarai oleh pembuluh darah ya. Dan ada juga area yang benar-benar tidak ada perdarahan dari pembuluh darah. Kita lihat di sini tuh lebih pucat seperti itu dan terlihat tuh seperti dan lebih terlihat seperti adanya jaringan-jaringan fibrosa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di sebelah sini kita lihat ini masih terlihat seperti masih ada remnan-remnan dari ginjalnya ya seperti itu. Tapi menuju ke daerah sini sudah tidak terlihat lagi seperti ginjal, sudah lebih ke jaringan-jaringan fibrosa. Nah, kita coba lakukan penglihatan melalui mikroskopis ya. Untuk tampak mikroskopis dari ginjal tumor Wilms ini terlihat sudah tidak terlihat lagi adanya badan Malpighi. Biasanya kan normalnya terdapat adanya badan Malpighi yang dimana khas kan bentuknya kayak bulat, terdapat bulat tebal dari glomerulus dan kapsula Bowman, tapi sini sudah tidak terlihat lagi badan Malpighi tersebut. Tapi sudah digantikan dengan jaringan fibrosa dan juga neoplasma ini terdapat 3 komponen jaringan. Tadi sudah dijelaskan kan pada kasus bahwa terlihat adanya 3 komponen jaringan, di mana 3 komponen jaringan tersebut khas sekali pada Wilms tumor. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah komponen mesenkimal atau stroma. Kita lihat di sini mesenkime atau stroma itu terlihat adanya terlihat berkomposisi sel neoplastik. Kita lihat sini sel-sel neoplastik yang terlihat seperti aliran atau stream. Kita lihat di sini kan ada kayak seperti alirannya seperti itu. Dan juga kita lihat di sini nukleinnya itu terlihat memanjang. Kita lihat di sini ada elongasi atau pemanjangan dari nukleinnya dan batas antar selnya itu tidak terlihat seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah yang kedua adalah komponen epitel, tubulus, epitelium. Ini ya, terlihat seperti tubula dan struktur glandular. Kita lihat ada struktur glandularnya. Kita hampir mirip seperti struktur glandular. Nah, kita lihat di sini juga terlihat adanya batas sel dan eosinofilik yang melimpah di sini ya. Dan nukleinnya kita lihat di sini juga itu nukleinnya itu bulat dengan kromatin yang kasar. Lalu yang ketiga itu komponen terakhir adalah komponen blastema, di mana komponen blastema itu mempunyai sitoplasma yang lebih sedikit dan batas antar selnya itu lebih suram. Dan kita lihat rasio nukleus banding sitoplasmanya itu tinggi. Kita lihat di sini lebih besar nukleusnya ya dibanding sitoplasmanya. Nah, ketiga ini itu adalah pandangan yang khas, pandangan mikroskopis yang khas pada pasien yang menderita Wilms tumor seperti itu. Mungkin sekian dari saya, ini referensinya.